Rotendao. Ndaonya jadi masalah sekarang. Tapi jadi kalau mama Provinsi Flores Lembata kan, Lembata ibu kota menarik. Kita ada Nagkeocot di tengah-tengah. Nah, ibu kotanya Lembata. Kenapa? Jadi Lembata itu tidak akan ditinggalkan oleh Pulau Flores yang besar itu. Betul. Kalau dia menjadi provinsi. Gitu ya. Soal Hari Pancasila. Selama diputuskan provinsi ibu kotanya di Lembata, saya tertarik. Kamsa, selamat sore Kamsa. Sore Om Bedi. Siap. Sore hari ini kita coba diskusi sedikit Abang. Biasanya saya memperkenalkan narasumber dari awal, tetapi saya yakin publik juga sudah cukup kenal Bang Hamzah. Jadi Kak Hamzah adalah seorang doktor di Universitas Nusa Cendana, putra dari Lembata, mantan aktivis HMI, ketua ya Bang? Iya. Ketua HMI tahun 2005-2006. 2005-2006 HMI Cabang Kupang. Terima kasih sudah hadir di Forum Pemuda Kamsa. Siap. Ya, Bang. Terakhir sekitar 2 minggu lalu ya, Bang. Iya. Saya menghubungi Abang 3 hari lalu berkaitan dengan pernyataan gubernur waktu diwawancarai oleh, kalau saya ingat di video itu saya lihat yang tanya tuh Kak Wens Rumbung apa kayaknya. Iya. Kalau saya tidak salah tuh, yang tanya soal Provinsi Flores. Jawaban Pak Victor waktu itu, kalau Provinsi Flores dia sepertinya kurang tertarik membahas. Tapi kalau ibu kotanya ada di Kabupaten Lembata yang adalah daerah kakak dan saya misalkan, itu dia mau untuk membahasnya. Oleh karena itu saya coba undang kakak untuk kita coba ngobrol-ngobrol. Nanti kita akan masuk juga di Lembata sebagai salah satu calon ibu kota Provinsi Flores yang disebut versi Gubernur Victor Lascora, tetapi mungkin kita harus diskusi dari awal ya Bang. Boleh. Diskusi dari awal berkaitan dengan perkembangan Provinsi Flores yang isu ini juga terakhir mati tidak hidup tidak ya, terakhir dia hilang ini isu. Baru muncul lagi di Pagup diskusi ya ini Abang. Nah Kak Hamzah, kira-kira sejauh mana menurut kakak perkembangan terakhir isu Provinsi Flores ini dari tahun ke tahun ini menurut pengamatan kakak sebagai seorang akademisi itu sejauh mana, atau sejarah perkembangan isu ini berjalan itu sejauh mana menurut Abang? Iya. Kira-kira. Makasih Om Bedi. Teman-teman di sana semua ya, karena ini gubernur yang ngomong jadi antara serius itu sangat serius. Tapi kalau beliau sebagai seorang politisi, ya bolehlah kita ke orang ini isu politik yang beliau coba tebarkan di 1-2 tahun terakhir masa jabatan beliau. Saya kira kita harus merespon dengan positif dan ini kesempatan minimal menyambut semangat yang sekian lama sudah luntur. Ya sempat saya di awal dengar itu Om Bedi, rasa ini Pak Bubning mengeledekin orang Lembata atau mengeledekin orang Flores ini, dalam tanda kutip begitu ya. Kekinian argumentasi beliau ini dari cara statement ini terbalik begitu. Jadi ada pengecualian atas dasar apa nih? Jadi beliau tidak menginginkan sebagai seorang gubernur semua proses harus melalui tangan beliau. Siap. Untuk proses mekanismenya diusulkan dari bawah. Ya bahwa kita berbicara standar di nasionalnya hari ini memang masih moratorium, tetapi tidak ada salahnya juga kalau ini diperbincangkan. Ada sekian banyak 300-an DOB baru yang sementara dalam proses pengusulan, apakah masuk Provinsi Kepulauan Flores atau tidak, ya itu saya kira boleh kita telusuri datanya. Tapi yang menarik adalah saya memang tidak tidak memantau prosesnya sebelum statement Pak Gub itu muncul. Tapi yang menarik ternyata kita menelusuri tentang Flores ini menjadi sebuah provinsi itu sudah diperbincangkan sebelum Provinsi Nusa Tenggara Timur itu ada. Di tahun 55 itu orang sudah perbincangkan. 55 ya? Iya. Si Pak Lega yang sekarang namanya disematkan menjadi bandara di Ruteng. Itu beliau sempat menghadap Pak Menteri Luar Negeri difasilitasi Gubernur Ben Boy waktu itu. Ya sebelum menjadi gubernur, Pak Ben Boy ya membawa dengan beberapa tokoh di Flores, membawain barang diskusi tentang Provinsi Flores ke itu NTT masih di Sunda Kecil bergabung dengan
Bali dengan Bali ya, NTB. betul. Ditanya sama Pak Mendagri waktu itu, kamu punya sarjana sudah berapa mau bangun Provinsi sendiri? Jawab balik dengan memang ya, sedikit orang Flores, sedikit ular sedikit. Dia balik, ya justru kami mau cetak sarjana ini kami dirikan provinsi. Provinsi sendiri ini. Jadi pikiran yang berbalik itu hari ini kemudian kita menangkap dari statementnya Pak Gub itu menarik. Tidak boleh berdiri, tidak boleh dipisahkan, tidak boleh dibentuk daerah baru kecuali ada pengecualian. Ini kalau dalam ya kita tanya orang ahli bahasa, tapi syaratnya itu yang harus dipenuhi. Apalagi beliau seorang gubernur. Ini statement gubernur masalahnya, ya. Bang. Nah, kita berpikir dalam dua sisi itu sebelum itu. Tetapi teman-teman yang di rumah kita harus terima bahwa keduluan saja nih teman-teman yang kemudian membawa NTT ini duluan di 58. Padahal rintisan provinsi itu sudah dari 55. Memang kita lihat dari sejarah 55, 58 masih diperbincangkan, terakhir di 90-an awal diperbincangkan lagi di beberapa tempat, di Kupang, Jakarta sempat diperbincangkan, di beberapa komunitas masyarakat, para tokoh Flores memang memperbincangkan itu. Tapi ujung-ujungnya saya berkesimpulan begini Om Bedi, kalau pertemuan itu kemudian satu topiknya waktu kita masuk bahas soal ibu kota, kita terbentur di situ dan selesai, tidak menemukan titik temu di sana. Nah, dari itu mengindikasikan bahwa kita punya orientasi bersama itu belum tuntas urusannya, mau bentuk provinsinya kah atau ibu kotanya. Betul. Karena saat menentukan ibu kota, itu pusaran kekuasaan ada di ibu kota. Jadi dengan kata lain, ya kita ini baku ribut hanya untuk merebut ini kekuasaan ini jadinya. Saya kadang ganggu teman-teman, maaf, tapi kalau dengan pilkada sekarang, kalau provinsi Flores itu jadi dari barat sampai ke timur, timur sampai barat. Timur barat. Ujungnya memang utara, tetapi matahari terbit dari timur. Jadi, komunitas Manggarai paling banyak. Pasti gubernur dari komunitas Manggarai semua nih. Tapi saya ingatkan mereka teman-teman, saya berkawan banyak orang Manggarai. Ya, memang gubernur mungkin orang Manggarai, tetapi matahari terbit dari timur. Jadi jangan lupa, biar kalian gubernur waktunya dari timur. Jadi timur barat abang. Yeah. Siap kakak. Saya kira begitu. Jadi memang Om Bedi, ya tidak apa-apa lah diperbincangkan, silahkan. Kita boleh memperbincangkan itu dan lumrah saja ini barang. Siap. Tidak melanggar juga. Nah, mungkin dari sejarah yang panjang itu kita harus belajar bahwa kita jangan memposisikan ibu kota dulu di depan. Kita penuhi semua syarat, gitu ya, karena ibu kota itu bagian dari proses akademik dan proses legitimasi ini. Tapi kalau Lembata dijadikan satu alternatif menurut Pak Gub, itu menarik tentang Lembata. Nah, ini yang kita mau diskusi. Saya kira kita boleh bicara lebih dalam. Nanti kita boleh korek tentang bagaimana kriteria. Ujung-ujung kita boleh bicara. Ini kebetulan kita dua orang Lembata, jadi tidak apa-apa. Ini biar orang lain di luar juga bisa tahu lah ya, kondisi Lembata. Kami juga layak sebenarnya. Saya memang sempat posting abang di beberapa grup Lembata, cuman responnya juga negatif. Semacam merasa kurang percaya diri atau kondisi Lembata hari ini seperti itu ya. Ya itu tanggung jawab pemimpin ke depan juga abang ya. Berarti harus disuruh adu dulu. Biasa kita di kampung ini berkelahi dulu kalau menang. Nah, berarti itu jago sudah tuh. Siap. Nah kakak, tentunya bicara tentang daerah otonomi baru atau DOB bang, itu kan ada syarat-syaratnya. Kira-kira menurut Kamsa syarat yang paling bisa dimungkinkan untuk, karena saya kemarin malam baru dengan teman-teman dari Amfuang juga kakak, ya, teman-teman di komunitas wilayah Amfuang juga ngotot sampai hari ini masih terus berjuang untuk DOP Amfuangnya di kabupaten. Cuman kita kembali ke topik kita bahwa bagaimana sejauh ini perkembangan Provinsi Flores sudah kita bahas dari sejarahnya tadi. Lalu apakah kita masuk di syaratnya kakak? Menurut abang syarat yang paling memungkinkan provinsi itu bisa terbentuk itu apa saja? Ya ada beberapa syarat kalau lihat Undang-Undang 23 2014 itu memang ada turunannya beberapa Permendagri terkait itu. Sekarang ini lagi digodok peraturan pemerintahnya untuk sampai pembentukan daerah. Nah kita selama ini kan tahunya pemekaran saja nih. Iya kakak. Ini sebenarnya dalam ikuti 23 2014 itu pembentukan daerah namanya. Jadi ada pembentukan itu nanti ada pemekaran, ada penggabungan. Sejauh ini dari 99 sampai sekarang belum pernah ada
daerah yang penggabungan. Ada juga yang irisannya adalah 2 daerah digabungkan baru kemudian dimekarkan. Dimekarkan. jadi satu. Oh, Beberapa itu rata-rata kecamatan, di level kecamatan. Kalau kecamatan sekarang memang juga termasuk yang di moratorium karena mengantisipasi isu kecamatan ini. oh moratorium ini kecamatan juga masuk. Kecamatan tidak diputuskan moratorium, tetapi proses administrasinya termasuk di Lembata sampai sekarang tidak diladeni Betul, karena betul. memang mengantisipasi beberapa kebijakan nasional. Konsekuensi yang kecamatan bentuk otomatis menduga desanya akan terbentuk, konsekuensinya panjang tuh ke dana desa dan lain-lain. Sehingga beberapa daerah, pengalaman kita di Lembata 2 kecamatan, di Manggarai Timur 2 kecamatan itu baru lolos tahun lalu. Nah, lepas dari itu memang ini karena moratorium ya secara politik kerja-kerja usaha upaya ini Betul. murni lebih banyak intervensi politiknya. Jadi tetapi mereka tidak bisa lepas ini keputusan politik tidak bisa dilepas dari pertimbangan akademik. Biasanya kita pengalaman, saya karena beberapa kali ikut gabung di situ, kita ini kadang dibilang tim pemecah belah bangsa ya, karena penggal-penggal daerah. Lihat dari sejarahnya memang pemerintah pusat cukup hati-hati untuk itu. Terlebih moratorium itu diputuskan karena beberapa alasan, kondisi pandemi, tapi pada prinsipnya belajar dari pengalaman beberapa daerah DOB itu di atas 90% belum bisa mandiri. Siap. Ya jangankan kita, termasuk 9 calon provinsi di Pulau Jawa yang sekarang lagi getol juga, itu juga mereka. Nah, ada beberapa syarat di sana, ada syarat sifatnya administratif, itu cenderung mudah, misalnya membutuhkan dukungan politik itu lebih banyak dari bawah maupun dari atas. Tetapi yang agak berat adalah kelayakan dan kewilayahan, syarat kewilayahan. Itu banyak parameter yang harus diukur di sana. Ya, betul. Parameter fisik mungkin setiap daerah, terlebih kita yang sedikit tertinggal karena memang distribusi ruangnya masih ini, dukungan fisik dimungkinkan, tetapi yang agak berat di tengah ke timur ini adalah parameter sosiologis. Ini Sosiologis. yang kadang ya semacam apa ya Om Bedi ya, kita bersemangat untuk sendiri. Ini kalau lihat dari sejarahnya ya memang kalau lihat dari pola ruang, pola persebaran kita, kondisi geografisnya, topografinya banyak persebaran yang menempati ruang-ruang di mana sekat-sekat kecil itu terjadi. Ini kalau digabungkan memang butuh pembiayaan besar juga untuk bisa membuat spot-spot sebaran ruang pemukiman itu. Itu lihat dari sejarahnya, kita dulu ini kan pindah-pindah ini, jadi sekarang mau disatukan. Ya, kalau keinginan untuk bersatu ini ada, membuat satu unit pemerintahan kecil di bawah, ya otomatis saling berebutan kekuasaan itu pasti akan terjadi. Siapa yang lebih layak. Nah, dengan demikian urusan-urusan politik harus mempertimbangkan pertimbangan akademik. Nah, tahapan itu cukup ketat untuk syarat itu. Ada beberapa syarat yang memang harus dipenuhi. Aspek kewilayahan dan kapasitas daerahnya. Kalau ikut di 23 2014 itu memang beberapa aspek kewilayahan, soal geografisnya, kelayakan bencana, ancaman kebencanaan itu sangat memungkinkan. Hari ini IKN itu harus berpindah, memang alasan rasional yang paling memungkinkan adalah ancaman kebencanaan di Jakarta itu alasan rasional, dan kalau berdebat di mana saja itu masih bisa digugurkan dengan itu. Bahwa kemudian ke depan tidak butuh ruang yang besar untuk memberikan layanan publik karena memang sudah ada kemudahan transportasi, ada aksesibilitas yang bisa dimudahkan, ada kemudahan teknologi yang bisa mendekatkan layanan, itu dimungkinkan sehingga ruang untuk fasilitas publik itu bisa terdistribusi di lain tempat. Jadi untuk sebuah ibu kota provinsi, kalau kecamatan itu dia minimal lahan 6 hektar untuk fasilitas publik. Itu di wilayah kecamatan perkantoran saja, belum fasilitas pendukung tuh. Tapi kalau kabupaten kota itu dia berkisar 20 hektar untuk wilayah perkantorannya saja. Nah, provinsi ya ini bersoal lahan ini. Salah sembayangkan di Lembata. Nah, ini nih masalahnya. Lembata ini orang mau kasih tanah atau tidak? Nah, kasih tanah untuk hibah. Pas orang dengar bilang mau beli ini per meternya sudah melebar, dan itu ini orang jangan berebut. Abang off the record, jangan sampai mereka semua kasih naik ya.
tapi tapi baik juga Pak Gub kasih statement itu orang mulai kuda-kuda Iya sudah. dong, Ini. Kakak, ya. Baik, ini yang tuan tanah sudah baku masalah yang paling penting tadi saya bilang masalah sosiologis ya soal keamanan sosial keamanan dan kondusivitas masyarakat lokal. Betul. Ya tingkat penerimaan masyarakat ini kita ini masih baku kejar masih ini yang maksud saya begini bahwa itu sebuah cemeti Pak Gub saya setuju artinya secara sosiologis orang Lembata khususnya Ya. saat ini dikasih syarat maka kondusivitas politik di tingkat lokal itu harus dibangun jadi ya kasus-kasus permasalahan-permasalahan sosial itu sudah harus mulai diturunkan. Jangan tensinya di atas terus nih. Iya, itu di sana kita hanya masalah tanah sepotong itu sebuah garis. Itu yang terjadi di lapangan. Ya, yang lainnya bisa keukur tadi soal ketersediaan ruang, soal kondisi hidrologis, hidrografi, kerawanan bencana itu bisa dimungkinkan. Memang penempatan itu urusannya sangat detail karena berkonsekuensi pada pembiayaan jangka panjang soal lokasinya. Ini memindahkan ibu kota negara ini saja triliunan ini. Ibu kota provinsi dipindahkan itu bukan pekerjaan mudah. Siap. Jangan sampai kemudian buang-buang energi habis di situ. Di awal-awal tuh tensi politiknya cukup tinggi. Kita belum mana upaya untuk melakukan pembenahan nanti suatu ketika. Kalau jadi misalnya itu, ya pilihan-pilihan itu kalau hari ini Pak Gub memberikan cemeti itu, kira Lembata juga harus siap dan dengan sendirinya daerah lain juga pikir-pikir ini. Iya. Nah, masa Lembata kering kerontang begitu. Tiba-tiba Pak Gub bisa didorong Pak Gub untuk jadi ini aja. Nah, itu saya bilang tadi ini beliau apa namanya guyon ngeledek atau ya kalau dengan demikian saya menangkap negatifnya kita baru berpikir negatif teman-teman mohon maaf Pak Gubernur tapi saya kira itu cemeti bagi kami orang Lembata itu ledekan yang konstruktif ya indikator di antara deretan 9 atau 10 kabupaten itu yang paling memungkinkan terbelakang ya ini satu mohon maaf harus ini ya cemeti bagi kita tetapi yang menarik kalau dari sisi geografisnya Lembata itu satu kabupaten punya satu pulau saja. Betul, Abang. Jadi kalau dia di situ menjadi sentral, ya memang dalam aksesibilitas orang paling barat orang Labuan Bajo agak lambat di sana. Tapi kalau kita di tengah ke timur saya kira tidak susah lagi. Hari ini kita kejar pesawat bisa dekat. Bisa ya, sangat dekat. Transportasi suatu ketika bisa menjadi lancar. Bukan menjadi kendala lagi suatu ketika kalau masalah transportasi. Saya kira itu bagian dari upaya percepatan. Upaya percepatan. Karena filosofinya pembentukan daerah baru itu adalah mendekatkan pelayanan. Mendekatkan pelayanan dalam arti negara itu hadir di itu. Siap. Kalau dengan demikian bercemeti negara masih bayang-bayang di Lembata. Belum tuntas negara hadir di relung paling dalam di Siap. Om Bedi, ini cerita nostalgia sedikit. Suatu ketika saya survei di bagian timur tenggara ya, Lembata. Di situ di 2002-an ya, kalau tidak salah, mobil belum pernah masuk di itu desa. Jadi mohon maaf, tapi kalau Pak Gub ngomong begitu saya jadi ingat waktu survei sudah 60-an tahun, tetapi mobil merdeka, tetapi mobil belum masuk di desa di Lembata. Itu menarik. Jadi kira-kira begitu untuk pilihan ke Lembatanya. Beberapa syarat memang sangat diperketat. Apa namanya syarat tadi, syarat kewilayahan, terus dukungan keuangan. Kalau itu diikuti, memang dia bersamaan dengan kajian pemekaran. Biasanya begitu mekanismenya dari pemerintah provinsi harus mengusulkan. Inilah kunci pertamanya nih. Yang usulkan pemerintah provinsi. Provinsi nanti dia Pemprov akan menugaskan timnya untuk melakukan kajian awal. Biasanya teman-teman di pemerintah, di biro Tapem misalnya, pemerintah mereka melakukan itu. Kemudian usulan itu didukung oleh DPRD kabupaten, termasuk bupati lingkup, setempat ya. Lingkup kabupaten yang akan dimekakan. Tapi yang mengusulkan Pak Gubernur. Tetap harus Pak Gubernur. Nanti ke Jakarta baru kemudian DPRI, DPD punya hajatan di situ. Itu sampai di sana diterima, itu baru masuk di naskah di draft
usulan. Usulan. Nah, setelah itu baru turun lagi. Nah, turun itu baru nanti pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri akan membentuk tim, memastikan, mengkonfirmasi usulan yang tadi itu. Beberapa. Memang yang diusulkan sama, naik, terus nanti tim independen akan turun melihat. Nah, disitulah bermainnya di sana. Jadi kalau orang Lembata mau jadi ibu kota, nah di saat itulah harus semua konflik sosialnya diredakan, orang mulai tanah yang tadi kalau orang lain taruh tanah tinggi, ya kita taruh tanah di bawah. Di bawah, supaya orang bisa. Ini kan pintar-pintar saja itu Siap. bermain. Nah, Kakak, menariknya di wilayah kebencanaan tadi Abang. Kita tahu provinsi minta maaf. Daratan Flores di Provinsi NTT, Kakak. Itu kan juga jalur gunung berapi kalau tidak salah, Kakak. Itu kan ring of fire semua dari pulau besarnya Flores sampai ke pulau kecil ujung timur itu sampai ke Alor malah, Kakak. Nah, kalau soal kebencanaan berarti hampir semua daratan Flores itu juga memiliki gunung berapi, ya, Abang. Itu juga potensi bencananya. Sehingga kalau mendebatkan Lembata sebagai wilayah yang juga terakhir kan juga bencana kemarin, itu bagaimana, Kak, kira-kira? Ya, kalau bicara soal bencana, memang sedikit ilmu masuk di situ. Begini, bencana alam kita tidak bisa menghindar dari itu. Tapi yang bisa dilakukan adalah proses mitigasi yang jangka panjangnya, proses adaptasinya. Saya kira belajar dari pengalaman ini bukan karena saya Lembata, tapi kita patut memberikan apresiasi penanganan kebencanaan kemarin yang lewat Lewotolok itu sangat tergantung pada tingkat pola adaptasi dengan kearifan lokal dengan pola adaptasi yang dirintis oleh BNPB. Itu Lembata cukup respektif dengan itu. Hari ini gunung yang begitu meletus, kasusnya tadi yang diangkat gunung Lewotolok itu, masyarakat sudah beradaptasi dengan kondisi itu dan bersedia juga dengan menerima proses relokasi, rehabilitasi yang berbaik. Itu hal yang luar biasa. Ada kala di beberapa tempat kita mau pindahkan mereka agak sulit. Nah, ini salah satu poin penting tuh. Jadi kalau suatu ketika ini harus dilakukan, ya kita juga tidak bisa memaksa masyarakat lokal, harus ikut juga nih kalau pemerintah memikirkan hal yang baik, saya kira. Nah, dari itu kondisi sosiologis masyarakat sebenarnya bisa menerima. Untuk Lembata, Kakak. Untuk Lembata, kita lihat dari belajar dari itu ya, Om Bedi, bahwa kemauan untuk mengantisipasi kebencanaan itu tinggi. Terus yang perlu diantisipasi tadi bencana sosialnya ini. Bencana sosial. Ini yang secara sosiologis tidak mudah untuk dibalikan. Ini soal hal sepele saja kakak beradik bisa berkelahi di sana. Nah, ini yang mungkin mulai dijaga nih keharmonisan sosial di Lembata. Siap, Kakak. Nah, yang tengah ke barat juga hal yang sama. Ya, kebencanaan. Ya, kita Lembata ini ujung di bagian timur dari lempengan itu memang ada, kenapa Lewotolok itu muncul terus? Betul. Karena memang lubang yang sarang ini dari paling ujung timurnya ada di kita, bukan di Alor. Di Alor tidak punya lubang lagi tuh. Jadi makanya letupan terakhir di Lewotolok itu. Jadi dia akan bunyi begitu terus sudah tuh. Nah, dengan pengalaman yang ada, masyarakat sudah terkondisikan secara sosiologis, mereka sudah punya adaptasi dengan kearifan lokal sendiri. Kalau itu diperbincangkan, saya kira tinggal koordinatnya aja yang dijauhkan dari itu. Yang paling memungkinkan adalah ancaman terhadap ketersediaan fasilitas. Dan layanan publik di tempat mana berada. Ya bisa menjadi pertimbangan lah itu. Siap. Kalau misalkan kita bicara, ini kita tidak bukan menyepakati dulu Abang bahwa Lembata salah satu ibu kota. Tapi saya baca juga tulisan Abang beberapa kali di tulisan-tulisan. Kemarin juga masih saya dalami lagi tulisan Abang berkaitan dengan Abang kurang setuju kalau kita bicara tentang ibu kotanya. Kita mungkin lebih setuju bicara Provinsi Flores dulu dengan tahapan-tahapan ini, Abang. Nah, bagaimana tahapan? Mungkin tadi Abang sudah sentil sedikit berkaitan dengan aturan perundang-undangannya ini. Kira-kira untuk peraturan perundang-undangannya sejauh ini dalam perjuangan Provinsi Flores ini, menurut pandangan Kakak, bagaimana Kakak? Dia punya ininya. Belajar dari pengalaman yang gagal terus, saya berharap para tokoh tidak lagi memperbincangkan soal ibu kota. Biarkan itu ngalir, semua daerah menyiapkan diri untuk menjadi ibu kota. Karena prinsipnya semua punya peluang yang sama, tergantung indikator dan tolak ukur parameter itu diterapkan di setiap daerah. Saya lebih cenderung menyarankan kepada tokoh untuk serius menyiapkan ini. Saya belum cek juga ini perkembangan di teman-teman di Jakarta yang proses usulannya. Sampai sejauh ini saya belum lihat ada dokumen akademik untuk rintisan itu. Kalau teman-teman para tokoh ini serius untuk mendirikan, tidak ada salahnya merintis, memulai kajian mandiri untuk
tidak ada salahnya juga itu menggalang pendanaan dari masyarakat, melakukan kajian mandiri untuk dokumen awal minimal 1-2 tahun kita berharap Pak Jokowi ini bisa membuka ruang Betul. untuk moratorium itu dicabut. Dokumen kita udah siap, tinggal kelegoan Pak Gubernur. Untuk Ya. mendorong ini ya Bang. Secara politis beliau menyatakan lembata, tapi kan ujungnya beliau juga ngerti tuh mekanismenya nanti ditetapkan. Siap, Tapi ini statement politik, jadi saya kira itu tadi saya bilang cemeti, ya kita harus siapkan dari sekarang soal syarat-syarat itu. Nah, karena kita tidak mempertimbangkan itu, sehingga teman-teman juga harus menyiapkan proses panjang dokumen akademik itu. Tidak ada salahnya kalau kemudian dari sekarang sudah harus mulai dirintis. Syaratnya memang mudah-mudah susah juga untuk dilakukan. Ada parameter-parameter yang harus diuji dan banyak orang-orang kita yang bisa membantu untuk itu. Kerja Rodi juga bisa untuk melakukan itu. Nah, kalau itu udah siap, baru kemudian proses politik itu dijalankan. Jadi bisa di luar tahapan undang-undangnya itu. Siap. Itu berdasarkan keinginan dari bawah. Setelah itu kita melihat dinamika politik. Saya menduga kuat dinamika politik menjelang 2024 ini peluang untuk dibuka. Ini juga ada yang baca ke Peluang. situ Abang soal Ya, saya kira Pak Gub membuka statement menghidup. Ini luar biasa nih statement Pak Gub. Itu artinya ada umpan-umpan ya. minimal yang kemarin 70% suara Lembata untuk dia, ya ada garansi ada lagi. garansi lagi begitu. kira-kira begitu. Ataukah hanya sekedar menghibur dari sisa 70 kemarin ya, benar. saya kasih hadiah kau statement inilah. Bisa. Kemarin kan cukup signifikan nih Pak FBL di Lembata. Di Lembata 70% Abang ya. Ya, Kalau 70% saya tidak salah, proporsi dia di persentase kontribusi suara Lembata untuk beliau hampir 70% Cukup besar saat itu. itu. Sehingga mungkin ini cara beliau untuk bisa dilihat berterima ke kasih. politik, bisa dilihat ke situ. Bisa. Jadi kalau itu demikian, tembakannya ke Lembata. Tetapi dia tahu bahwa secara rasional itu agak sulit. Agak sulit. Nah, artinya beliau mau umpan tuh yang tengah ke barat, mana kalian dukungan Punya kepada tidak. saya gitu kan. Kalau kalian dukung kepada serius, nah ini akan menarik tuh. Memang yang ada 3 titik yang kemarin yang sebelumnya sempat didiskusikan menjadi di ibu kota itu ada ND, Sika betul. sama Nagekeo Mbai. Om Bay, betul. Ada beberapa kemudian perbincangan di ruang publik. ND kelayakan itu karena memang aspek sejarahnya. Aspek sejarahnya kita perlu itu. Tetapi dalam tata ruang kota ND saya kira kita harus proporsional. Betul. Tidak ada ruang lagi yang layak Agak susah sih pengembangan baru. Nah, kalau baru saran saya begini. Kalau pilihan kita ini bangun baru rancang itu sudah. Lebih baik merancang dulu. Merancang nih. dulu Jadi baru merencanakan baru bangun. Otomatis ruang harus tersedia proporsional. Sika dan Mbai memungkinkan untuk itu. Tapi Mbai yang mau dimanfaat ini alih fungsi darinya. Ada hamparan persawahan. Dia sawah kan Abang itu kalau yang, Mbai itu. yang menimbulkan juga tuh dari kalau kita diskusi orang lingkungan agak susah mereka menerima. Betul. Justru yang berpotensi justru Sika. Sika. Tapi kalau bencana Sika juga dalam sejarah kan. itu dia akan terhimpit di sana. Iya. Kalau kebencanaan yang justru lebih aman pantai selatan. Ke selatan ya. Selatan justru lebih aman. Alur itu dia mengalir ke bagian utara tuh. Coba lihat sejarah gempa. Betul. Tsunami itu dia main selatan semua tuh. Ada wilayah selatan semua itu berdampak tuh. Mbai dia relatif aman sih, tapi kalau masuk bicara soal hamparan wilayah sawah tadi itu Abang. Betul. Ada juga tuh dari syarat kawasan budidaya dan kawasan lindung itu juga menjadi prasyarat, tapi itu ujung-ujungnya nanti intervensi dari Kementerian Kehutanan. Itu mereka bisa geser peruntukan khusus untuk itu bisa digeser. Nah, hal-hal itu bisa didiskusikan. Termasuk juga kesiapan daerah setempat dalam PAD-nya, kemudian pertumbuhan ekonominya, itu juga bagian indikator. Siap. Nah, Lembata kita bisa ukur barang itu. Saya menduga statement Pak Gubernur itu salah satunya poin di situ. Secara dari sisi kemampuan ekonomi daerah, ya nilai pertumbuhan kredit, saya belum memantau angka statistiknya yang persis, tapi kalau itu demikian kita bisa sulap dalam sesaat. Kalau soal kawasan, soal tani kita bisa sulap, maksudnya dengan berbagai pendekatan kita bisa lakukan. Tetapi kalau urusan kapasitas dan potensi ini runut ke belakang ini. Nah, artinya begini, masih ada kesempatan nih. Secara strategisnya mungkin 1-2 tahun lagi. Masing-masing daerah terus berlomba memperbaiki pertumbuhan ekonomi, terus melakukan kondusivitas sosial di daerah. Ya, itu sangat memungkinkan. Suatu ketika kalau misalnya di 2024 ya paling dekat misalnya, kalau itu digulirkan, maka flashback balik 2 tahun 3 tahun ke belakang itu menjadi rekam proses, dan teman-teman itu semua data terekam, jadi agak susah kita mulai nipu-nipu ke sana.
potensi PAD termasuk itu. Bagaimana mungkin tapi memang kembali lagi tuh bisa berpikir terbalik. Saya agak Ini- gugup kalau bahas kita PAD di Lembata. Ya kalau Lembata itu saya justru berpikir terbalik tuh. Ini karena paling titik-titik itu tadi. Ya, Taruh aja nih pusat taruh di sini. di Lembata saja Supaya ibu cepat kota ini biar subur cepat. nih. Benar Kalau juga taruh itu. di Ruteng ini kan subur semua tuh. Subur Beras bagus tidak tuh mereka, pakai beli Bang. lagi. Kalau kami di Lembata beras sudah dari Makassar lagi nih. Jadi caranya cepat, taruh pusaran kepuasan di Ya. situ biar putarnya lebih cepat. Lebih enak. Saya Kalau kira baik juga. Abang, kalau dari sisi saya lihat statement selain kita lihat dari kajian politiknya, tadi kita bicara tentang kesiapan wilayah masing-masing, tapi secara ekonomi Abang, mungkin hitungan Pak Gubernur juga soal ekonomi pariwisata kakak misalkan. Pembangunan pariwisata hari ini ujung timur Flores, ujung barat minta maaf. Dari Labuan Bajo sampai Alor juga ada pariwisata. Lembata juga pariwisatanya lumayan, cuman belum diurus serius menurut saya kakak. Nah, kira-kira menurut Abang ada wacana ini ada kaitan tidak dengan ekonomi misalkan kakak? Ya, memang beliau menjadikan itu jadi sektor penggerak ya untuk pariwisata, dan itu bukan beliau saya secara nasional sekali itu. Ya. Saya kebetulan ikut di Badan Otoritas untuk kajian Restra Parekraf di kawasan 11 kabupaten kota, 11 kabupaten termasuk Bima juga masuk di situ. Yang Lembata termasuk yang agak serius ngurus soal pariwisata. Tapi seiring berganti nih setahun 2 tahun terakhir pasca almarhum selesai, ini memang sangat tergantung komitmen kepala daerahnya, keseriusan. Ada beberapa keseriusan terlihat dari misi daerahnya, kemudian turunan di bawahnya Renstra OPD teknis dan lain. Memang urusan pariwisata ini lintas sektor, lintas wilayah. Ya, kalau memang itu diinisiasi, saya kira satu pilihannya taruh pusat kekuasaan boleh dari situ. Memang pengalaman kita peruntukan kawasan itu tidak boleh dicampur aduk sebaiknya. Ya, urusan administratif pemerintahan, urusan pertumbuhan ekonomi, ada kawasannya sendiri lagi. Urusan pariwisata kawasan sendiri. Sehingga Labuan Bajo kalau kita tawarkan ibu kota provinsi rugi sekali. Ya. Dia tanpa harus diintervensi jadi pusat kepuasan dia sudah layak untuk itu. Betul. Jadi kalau Pak Gubernur taruh ke timur, berarti itu ada keseimbangan di sana tuh. Jangan terlalu ke timur juga, mohon maaf. Teman Alor, orang Alor lah juga. Taruh di tengah-tengah supaya memperantara itu. Saya kira itu akan menarik kalau ditaruh di sana. Tapi juga kalau mau antisipasi dini, dari sekarang para legislator kita masing-masing dari dapil tersebut silakan memulai sentil masuk di rencana tata ruang wilayahnya. Pertanyaannya berani tidak Bang mereka? Ya, itulah kalau misalnya beliau-beliau dari dapil Flores Timur, Lembata Alor nih, kalau kalian mau kawasan kalian menjadi salah satu prioritas, dari sekarang nyentil memang di RT RW provinsi. Betul. Dia harus ada di situ. Nah, ini PR buat mereka nggak di DPR. Sampai sekarang belum tertulis di dalam RT RW provinsi untuk cikal bakal provinsi Flores. Betul. Tunggu dulu sebelum lanjut Om Bedi. Saya lupa tadi. Yang menarik ada satu soal ini adalah pergeseran itu ada sematan kata kepulauan. Iya, provinsi Kepulauan Flores. Kepulauan Flores, betul. Dan itu sangat strategis. Seksi ya Bang. Saya setuju, seksi. Karena itu mendapatkan perlakuan khusus soal kepulauan. Oh iya. Nah, ada perlakuan khusus. Jadi ini strategis dan politis ini. Saya setuju mengapresiasi teman-teman yang punya ide itu. Dulu pilihannya begini, nggak provinsi Flores, berarti provinsi Kepulauan Nusa Tenggara Timur. Nah, itu berarti ada perlakuan khusus. Zaman Pak Frans Leburai almarhum kan dorong itu provinsi Kepulauan itu Abang. Nah, tapi itu Bapak bilang kita punya senior itu lagi, jadi saya kira kalau mau serius waktu itu provinsi Flores harusnya masa beliau tuh ada emosi putra daerahnya masuk di sana tuh. Tapi itu biarkan lewat. Hari ini Pak FBL merintis itu lagi, mencoba itu lagi, saya kira menarik soal kepulauan. Nah, memang layak. Kepulauan berkonsekuensi pada, saya kira kalau masuk dengan satu isu tambahan lagi, ini akan menarik nih. Apa itu Abang tuh? Sejarahnya. Ya. Nah, sejarah ini teman-teman Flores Timur paling diuntungkan. Bagaimanapun kita harus terima sejarahnya. Penjajah ini masuk pertama di situ. Siap, betul. Jadi kalau masuk sejarah itu, ya silahkan kita telusuri ke belakang. Ekspansi itu ya kita harus menerima. Sebelum kemerdekaan ini para penjajah datang membangun. Masuk ikut dalam tanda kutip mereka betul. menjajah, tapi mereka cukup memberikan ruang kita untuk berkembang, dan kalau sejarah bisa akan menjadi rekaman. ND punya sejarah, Flores Timur punya sejarah. Ya. Tapi kalau kita lihat di Flores Timur paling
yang memungkinkan ruang ya dia pindah ke pulau di depan itu Amalebu punya pulau Oh ya, Adonara mungkin. Adonara. Adonara juga Iya, sempat ada kan abang? DOB mereka mau usul kabupaten, siapa tahu nih mereka teriak. Tapi itu potensinya waktu Amalebu masih Harusnya. ada. Kalau Amalebu waktu itu Serius? serius bisa Bisa juga jadi di itu kabupaten. Adonara. Tapi moratorium kan mulai 2015. Beliau terlambat sedikit. Harusnya dia lebih cepat di 2014, mungkin dapat itu Adonara. Yang Sekarang lain sudah kan susah sih. sekarang agak susah. Ya, masing-masing itu beberapa daerah sudah siap dokumen. Pantar juga saya dengar Pantar ada isu itu, Abang. 2016-17 sudah siap dokumen. 16-17. Nah, betul kita ikut di situ. Sumba sementara dokumennya sudah ready Sekarang. tuh. Provinsi Sumba sudah ready dokumennya. Flores belum ada tuh. Teman-teman Sumba begitu semangat. Kemungkinan mereka Berapa minggu lalu tuh saya sempat baca Bang di Jakarta itu pertemuan orang-orang Sumba Iya, untuk mereka bicara cukup provinsi serius. Sumba, Bang. serius. Dan itu yang menarik belajar dari orang Sumba. Mereka tidak persoalkan mau taruh ibu kota di mana. Setuju. Kita justru terjebak di situ. Terjebak di situ. Jadi kalau orang Flores mau jadi provinsi, jangan dulu perdebatkan ibu kota. Betul. Dimanapun ditaruh, biarkan serahkan itu bara kepada dokumen akademiknya. Nanti kemudian, kan dikasih alternatif tuh. Dokumen akademik tidak diperkenankan hanya rekomendasikan satu. Diperbolehkan harus rekomendasi lebih dari 2. Jadi alternatif satunya dengan kredit tertinggi tuh, dengan poin tertinggi A, B, C, D yang dipertimbangkan. Dia masing-masing titik itu punya keuntungan dan kekurangan, kelebihan dan kurang masing-masing di semua parameter. Sehingga nanti putarannya 3 kali tuh. Gubernur mengusul, didukung oleh DPR dengan kepala daerah setempat. Sampai di Jakarta dibuatlah dikaji lanjut oleh tim independen dari Kementerian Dalam Negeri, pemerintah pusat mengusulkan itu. Kemudian mereka mengusulkan kembali, nanti masuk ke sana baru masuk di DPR, DPD. Kesempatan kedua tuh. Yang pertama tadi ngusul, kemudian DC masuk usulan. Yang kedua ini dokumen naskah akademiknya sudah masuk. Sudah harus masuk itu. Iya, tetapi keputusan politiknya ada di mereka. Para pengkaji nggak punya keputusan politik. Mereka hanya merekomendasikan secara ilmiah. Tapi kekuatan itu harus didorong dari bawah. Pengalaman kita cenderung kekuatan politik itu jauh lebih kuat. Jauh lebih kuat. Sehingga biarkan itu proses itu berjalan sampai di sana. Teman-teman di daerah lain punya kesempatan. Nah, artinya menuju ke sana, ya orang Lembata harus pikir baik-baik ini. Kita punya keterwakilan orang di DPR RI ini ada atau tidak tuh. Ini juga jadi PR, Kakak. Bisa ini juga menjadi komoditas politik. Nanti besok lusa ada yang datang kampanye di Lembata. Sudah kalian saya dukung apa statement Pak Gub itu. Betul Sekian Abang. persen kasih saya 80-an ribu suara ini kasih saya. Itu luar biasa juga. Siap. Jadi politik itu bisa saja terjadi. Tapi ya tergantung masyarakat di bawah. Belum ada anggota DPR yang tangkap saya lihat sampai hari ini, Abang. Statement Ya, semoga diskusi hari ini bisa ada yang tangkap kemudian. Orang Lembata itu senang itu apalagi. Ini kan istilahnya kita taruh roti panas di tempat ini. Siap, Abang. Statement yang paling menarik dari Pak Gub itu sampai menganalogikan, Abang. Misalkan beliau bicara soal rote dan Ndau, Sabu dan Raijua, Abang. Wilayah-wilayah kepulauan atau juga mungkin saya pikir Pak Gub kan orang pulau juga, Semau misal. Nah, dia berpikir Lembata adalah daerah kepulauan yang kalau Flores itu letak ibu kotanya di wilayah lain, mungkin Lembata, Alor dan pulau-pulau kecil itu ditinggalkan. Mungkin dasar pertimbangan itu juga perlu kita perbincangkan, Kak. Dan itu kecenderungan manusiawi, di mana ditaruh gula di situ semut akan berkerumun. Nah itu manusiawi pertimbangan kan Pak Gub bisa membaca pada pengalaman-pengalaman dan itu kecenderungan itu terjadi. Ya dimungkinkan silahkan itu menjadi perbincangan. Yang harus kita respect sekarang adalah ya masing-masing daerah harus siap diri sudah tuh. Siap. Jadi kumpulan orang Flores tetap duduk bicara soal kelayakan provinsi Floresnya untuk pembentukan daerah dalam arti pemekaran. Masing-masing daerah juga masing-masing memacu. Jadi kita tidak usah bicara soal di mana ibu kotanya, tetapi kepada tokoh dan kepala daerahnya silahkan kalian berupaya, ini loh syaratnya yang harus dipenuhi. Nanti suatu ketika dilakukan kajian naskah akademiknya, ya kalian minimal ratingnya lebih di atas rata-rata dimungkinkan. Soal strategisnya harus Lembata, saya respect aja soal itu karena itu naluri dan pertimbangan itu ada. Kita kalau naruh gulanya di Lembata otomatis pasti itu. siap. Itu, ya sekarang tinggal orang Lembata saja nih. Jangan baku ribut lagi, jangan ya mengurangi. Saya lagi coba sudah. posting Abang jawaban di bawah infrastruktur model begini segala macam. Ya nanti kan ada daerah persiapan tahapannya tuh. Setelah di Jakarta. Sebelum itu penting nih Abang itu setelah di Jakarta, oke, misalnya nih bermimpi baik saja nih.
DPR RI terus memutuskan di titik satu nih, DPR RI dan anu merekomendasikan ke pemerintah pusat, memutuskan, kemudian keluarlah dia punya nomor seri dan seterusnya. Ya, 3 tahun diuji coba tuh. Untuk bisa saja di 3 tahun itu nitip dulu di mana tempat yang memungkinkan. Siap. Kalau Lembata tidak siap. Tapi dia biasanya bergerak di antara 3 alternatif, misalnya alternatif 1, 2, 3 di mana titiknya. Tapi seiring berkembang bisa saja berpindah ibu kotanya. Tapi prosesnya ada proses politik lagi tuh. Harus lobby untuk memindahkan. Lobby lagi, Nah, itu nego lagi, kerjaan Abang. naskah akademik baru lagi untuk memberikan rasionalisasi pertimbangan itu. Nah, bisa saja kalau misalnya hari ini Pak Gub mengisukan itu, memberikan dukungan X, Lembata ya, terus proses politik ke sana tempat Lembata, tapi 3 tahun itu tidak segera melakukan persiapan, maka dimungkinkan. Sia-sia juga, Abang. Bisa juga daerah lain Daerah akan menangkap peluang itu, bahwa 3 tahun dikasih kesempatan untuk daerah perintisan awal tidak bisa mampu menangkap peluang itu, menangkap kesempatan itu. Saya kira itu juga harus dibaca. Ya itu kalau sudah jadi itu. Siap. Nah, sekarang kita belum jadi juga nih tahapannya. Nah, ini yang juga jadi kontroversi, Kakak. Sejauh kita berdua berdiskusi sore hari ini, kesepakatan semua orang Flores, baik di Flores, di luar dari Flores, justru yang ada di Kupang juga banyak yang menolak nih, saya lihat, Kakak. Mending dorongnya adalah Provinsi Kepulauan Nusa Tenggara Timur daripada Provinsi Kepulauan Flores misalkan. Jadi sejauh ini juga posisi sampai belum lahirnya naskah akademik mungkin salah satu problemnya di situ, Abang. Sumba duluan masuk naskah akademiknya misalkan, sedangkan Flores masih perdebatan. Nah, Kakak pada posisi ini berada pada posisi mana dulu? Apakah setuju dengan argumentasi pendekatan pelayanan publik tadi, atau kita kaji kembali Provinsi Kepulauan misalkan NTT? Iya. Ya, ini internal orang komunitas Flores dulu nih bicara serius soal itu. Siap. Fokus konsentrasinya, pilihan strateginya itu dia perlu. Ada juga strategi lain, merintis komunikasi dengan teman-teman ya. Sumba. Ya kalau dipisahin ada potensi, kalau udah Sumba udah lepas, ya agak kecil kemungkinan Flores akan lepas. Karena dia harus butuh topangan daerah. Betul. Karena itu, begini, Kakak. daerah baru itu juga harus dihitung, nanti ada agregat perhitungannya. Daerah induknya ini ditinggalkan, jangan sampai tambah sengsara. Itu juga dimungkinkan. Mohon maaf, tapi kita harus jujur mengakui bahwa sejauh ini dukungan sumber daya dan SDM banyak ya. ditopang oleh teman-teman dari sana. Ya, bahwa kedepannya SDM itu bisa dari mana saja boleh, tetapi soal pertumbuhan ekonomi daerah, ketersediaan sumber daya, Betul, itu Abang. sangat memungkinkan. Flores punya kapasitas memungkinkan untuk itu. Nah, persoalannya kalau dia lepas Flores ini, daerah induknya ini Agak betul ya, Kakak. ya, Betul. Lembata NTT hari ini banyak ditopang oleh aspek ciri kepulauannya belum dominan masuk. Ya. Kebijakan nasional tidak terlalu memperhatikan. Ujungnya ada 7 provinsi kepulauan termasuk NTT kan belum mendapatkan legitimasi di Senayan tuh. Nah, masih sebatas wacana serius ya, sampai pada serius. Yang paling memungkinkan, yang kuat untuk menopang NTT adalah aspek 3T-nya. 3T. Ya, saya tidak mencenderung yang lain, tapi yang terluarnya lah kita anggap. Itu yang belum kencang diteriakan. Kita lihat isu-isu itu tidak begitu dimanfaatkan Tidak dengan diangkat baik. ya, betul, Abang. Itu strategi juga saya lihat. Karena kalau teriak itu sebenarnya bagian selatan NTT ini diuntungkan. Coba periksa saja ini isu, terus dokumen-dokumen perintisan pengembangan kawasan, itu dia tidak nyinggung soal batas darat kita dengan Timor Leste. Sebenarnya perspektifnya luar biasa tuh. Iya. Itu yang tidak dimanfaatkan. Nah, teman-teman Flores itu bagian jadi strategi itu. Betul. Ya, kalau kami lepas, saudara kami pun tidak tertinggal karena mereka masih mendapatkan hak lain, yaitu prioritas pembangunan dengan isu perbatasan terluar. Betul. Itu pintu selatan, Bos. Jadi kita yang tidak menangkap peluang, belajar dari Kepulauan Riau, belajar dari di Selat Malaka. Selat Malaka sekarang menjadi selat strategis internasional. Sebenarnya di pintu selatan kita juga wilayah yang cukup sangat strategis, seperti bagaimana Singapura sekarang lagi berkembang pesat dan berpengaruh terhadap beberapa provinsi di sekitarnya, Kepri dan lain, itu sangat terpengaruh dengan itu. Nah, kita belum menangkap ruang itu. Dan itu jarang diangkat, Abang. Ini kajian-kajian kesini nih, Abang. Yeah. Soal-soal ini nih, pemekaran ini. Ya, Kak Hamzah, kita berdiskusi dari awal sampai dengan saat ini. Mungkin di titik akhir ini apa pesan atau semacam statement akademis lah dari Kak Hamzah berkaitan dengan isu ini yang didorong oleh Pak Gub terhadap orang Flores, orang Lembata, atau seluruh orang NTT mungkin. Iya. Ya, bagi saya
kita kembali ke aspek filosofisnya bahwa pembentukan daerah baru dengan pilihan pemekaran itu upaya untuk menghadirkan pemerintah di tengah masyarakat. Kalau pilihannya layanan publik, negara itu sudah hadir dengan berbagai tanggung jawabnya itu langsung ke masyarakat, maka pilihan untuk mekar bukan menjadi pilihan yang seksi, tidak harus untuk mekar. Nah, ujung-ujungnya pertanyaannya, kita indikator pelayanan itu sampai sejauh mana? Ini koreksi untuk para pemangku kepentingan. Siap. Masyarakat juga harus autokritik melihat kehadiran negara langsung ada pada mereka tidak nih, pada penyelenggara negara. Ya, itu bagian dari koreksi dari bawahnya seperti itu di atas. Kalau tidak, alternatifnya adalah pembentukan daerah baru. Nah, pembentukan daerah baru saya menyarankan untuk tidak berpikir di mana titik kekuasaan itu ditaruh. Secara politis ke depan sirkulasi demokrasi ini masih tetap jalan. Jadi soal nanti kalau ibu kota di Lembata, geopolitiknya bahwa lokasi di Lembata bisa saja orang Manggarai pergi jadi gubernur di sana, Kepulauan Flores di Lembata. Jadi soal kalau lihat di strategisnya, saya kira yang diperbincangkan sekarang teman-teman bisa fokus ke rencana ibu kotanya, itu urusan kedua. Tapi saran saya sebaiknya yang kita pikirkan adalah menyiapkan naskah akademik untuk provinsi Floresnya, Kakak. Siap. Nanti serta di dalamnya ikut serta alternatif calon ibu kota akan muncul. Pasti ikut. Akan muncul di sana. Nah, kriterium itu dilempar kan. Nah, Kakak, kalau misalkan tadi sebelum kita kembali lagi, tapi saya coba angkat lagi di calon ibu kota ini dia punya syarat tidak sebenarnya, Kak? Ada syaratnya. Jadi pilihannya memang di Permendagri itu ada prinsip-prinsip untuk penentuan calon ibu kota. Ya, secara normatif ada kesetaraan di sana, ada keseimbangan ekologisnya, ada ketahanan, ada aspek konektivitas, aksesibilitasnya. Tetapi yang paling penting itu aspek teknisnya pertimbangan calon ibu kota. Aspek teknisnya termasuk bahkan kondisi topografi sampai tingkat kemiringan kawasan wilayah. Itu juga menjadi indikator pengukurnya. Itu ada di Permendagri ya, Kak? Permendagri dia menulis langsung 21% kemiringan kawasan rata-rata. Jadi nanti luasannya kemudian ditentukan, itu soal dukungan teknis keuangan. Nah, yang tadi saya bilang, hal-hal yang demikian boleh dipertimbangkan sampai dengan daya dukung sumber daya untuk potensi air bersih, hal-hal teknis harus sampai seperti air bersih, keberlanjutan, risiko kebencanaan tadi iya, kawasan lindung, kawasan hutan itu iya dibicarakan. Itu persoalan teknis yang secara general berlaku untuk itu. Soalannya Lembata siap atau tidak soal itu. Terlepas dari itu, mungkin ini menjadi bagian lain yang harus dikoreksi untuk suatu ketika mungkin saja peraturan itu bisa berubah, bisa bergeser dengan perkembangan kemajuan ini kan kemajuan, siap. Tidak harus membutuhkan ruang yang luas. Betul. Untuk layanan administratif dan layanan pemerintahan. Yang pasti adalah kita merespon baik cemeti dari Pak Gubernur. Siap. Orang Lembata harus siap lahir batinnya, kondisi sosiologisnya harus siap dengan itu, plus juga di luar sisi teman-teman daerah lain juga akan mengantisipasi itu. Masing-masing daerah silahkan berpikir demikian, tapi yang perlu dipikirkan bersama adalah bagaimana merumuskan. Saya setuju dengan pilihan kepulauan itu memang isu yang seksi untuk mengangkat prioritas calon provinsi ini satu hal yang prioritaskan. Hal lain mungkin juga tadi harus diantisipasi, tadi kita sudah perbincangkan soal kalau kita pisah bagaimana saudara kita yang di sini, yang di timur ini, Kakak. Itu yang bisa ditimpali dengan pilihan-pilihan daerah terluar, daerah perbatasan, perbatasan itu perlu didorong. Ya, alangkah baiknya di samping sementara menyiapkan kesiapsiagaan wilayah yang akan ditinggalkan ini juga harus kita dorong. Ya, bahwa Pak Gubernur mendorong kita juga cepat berkembang, kita juga kalau suatu ketika harus pisah tidak boleh menelantarkan saudara kita yang ibu kandung kita misalnya. Ya, ini yang jadi polemik juga sebenarnya. Jadi, mungkin di lain sisi ada pihak tertentu yang menyadari bahwa potensi Flores itu menjadi penopang utama untuk itu. Nah, kita mungkin dengan ketersediaan sumber daya yang ada, bisalah kemudian ikut memberikan dukungan potensinya yang tadi soal terluar perbatasan itu bisa didorong lebih kencang lagi untuk percepatan di daerah selatan ini. Siap. Gitu. Banyaklah cara yang bisa ditempuh sambil menunggu putusan moratorium ini dicabut. Betul. Memang isunya mau dicabut ya, Bang, kayaknya? Saya belum menangkap itu dari pemberitaan dalam kebijakan, belum, karena
Kalau ada nanti Pemerintah saya undang pusat- abang lagi kita bahas khusus soal moratorium. Siap. Pemerintah pusat siap. masih konsen untuk IKN, jadi saya juga agak berat untuk itu. Pak Jokowi dan kru lebih memilih konsentrasi IKM. Kalau level nasional sih, dari perspektif saya lebih baik cabut moratorium, tahan dulu IKN, lebih strategis. Lebih strategis ya, Bang. Itu kan caranya untuk menghadirkan negara tuh Di daerah, ya. biarkan saluran negara itu sampai di daerah. Betul. Itu lebih Efektif, bijaksana. betul, Abang. Tapi itu urusan mereka di sana lah. Kalau itu demikian, mungkin pentahapan IKN-nya berjalan, di daerah juga tidak bisa kita singkirkan. Mungkin ya, ini berharap untuk teman-teman yang di Senayan juga, Bapak Ibu yang di sana mewakili kita, ya isu perbatasan dan terluar ini saya kira Harus di terlepas bahwa betul. kita ini mau jadi atau tidak Provinsi Kepulauan Flores, tetapi NTT harus ditopang dengan urusan Setuju. itu. Itu sepi sih ya, Bang. Kalau sudah kepulauan kan prioritasnya sendiri tuh. Mungkin duluan kalau targetnya 5 sampai 10 tahun biar Provinsi Kepulauan dulu, sering berkembang dia bisa beralih ke Provinsi Flores. Ya, dugaan kita kalau kebijakan itu memihak, percepatan tengah ke timur, siapapun yang menggantikan Jokowi, misalnya ini orang kita Iya, ya. ya pasti dia juga berhutang budi nih terhadap NTT meskipun suaranya sedikit, tapi Pak Joko ini kan sudah Lumayan. banyak menginvestasikan pengabdiannya ke NTT. Ke NTT. Ini orang juga mikir-mikir nih besok lusa kalau mau dapat 3 jutaan suara dari NTT ya. Dia Lumayan. harus melempar isu itu. Ya ini Siap. isu nasional juga jadinya. Siap. Janji politik nanti pasti akan itu yang terjadi. Siapapun nanti calon presiden datang kampanye pasti Pasti itu jadi jualan juga, Bang. Nah, Siap. dengan demikian menangkap itu teman-teman yang tergumul di dalam forum Ih, saya lupa ini. KP Forum itu, Kepulauan Flores FKF, ya. Provinsi Kepulauan Flores. Saya kira mereka teman-teman kita inisiasi, kita dorong untuk itu, meskipun kita tidak dipanggil untuk itu tidak Siap. masalah. Tapi tidak apa, kita ada di luar dengan cara yang lain kita berikan Saling support. diskusi support lah, siap, Kakak. Kamsa mungkin terakhir terima kasih banyak Oke, sudah terima kasih. hadir di Forum Pemuda Podcast, diskusi yang cukup konstruktif buat kami adik-adik di sini, juga buat teman-teman yang mau belajar tentang perkembangan otonomi daerah atau DOP baru. Terima kasih sekali lagi sudah hadir di sini. Terima kasih. Demikian dulu perbincangan kita sore hari ini. Terima kasih Om. Terima kasih banyak dan selamat sore, Kamsa. Selamat sore. Terima Siap, kasih. Abang. Siap.